Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Dan salah satu informasi kami kali ini terkait Kementerian Agama menyatakan pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2020 resmi dibatalkan. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita ke informasi pertama. Belum meredanya penyebaran COVID-19 berdampak pada pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2020. Melalui siaran pers, Kementerian Agama Pusat menyatakan pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2020 resmi dibatalkan. Calon jamaah haji di seluruh Indonesia termasuk di kota Parepare dipastikan batal berangkat tahun ini menyusul pernyataan dari Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan tidak mengirimkan jamaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Seperti yang ditegaskan Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi dalam siaran pers via Zoom pada Selasa 2 Juni 2020. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar SAGMA yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa berdasarkan siaran pers dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada Selasa 2 Juni 2020 bahwa pemberangkatan jamaah haji untuk tahun ini secara resmi dibatalkan oleh pemerintah yang ditandai dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tentang pembatalan jamaah haji untuk tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Menurutnya, pembatalan jamaah haji ini tidak hanya berlaku bagi jamaah haji reguler tapi juga jamaah haji khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini jam 11 tadi telah diadakan siaran pers dari Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa untuk pelaksanaan proses perjalanan ibadah haji untuk tahun ini itu dibatalkan. Ini dibatalkan secara resmi oleh pemerintah. Ini ditandai dengan keluarnya surat edaran keputusan Menteri Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji untuk tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Ini dengan alasan bahwa ini dilaksanakan dengan melalui kajian yang begitu mendalam dan begitu panjang dengan melibatkan semua unsur yang terkait dengan kajian-kajian ini, yang akhirnya bahwa pada prinsipnya demi keselamatan dan kesehatan jemaah itu sendiri, maka di tengah pandemi pada saat ini perjalanan ibadah haji dibatalkan untuk ke Tanah Suci pada tahun ini. Ini semua mulai dari jemaah ONH reguler ataupun ONH khusus atau ONH plus ataupun visa-visa lain yang menggunakan visa haji itu dibatalkan secara keseluruhan untuk tahun ini. Karena mengingat demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada tahun ini yang masih relatif jalan, makanya itu langkah tegas yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk memutus mata rantai itu dengan jalan membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 ini. Di samping juga memang sampai saat sekarang ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan statement terkait jadi atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Makanya itu lebih awal pemerintah dalam mengambil langkah sudah tepat dan sangat jelas, karena mengingat proses pemberangkatan haji itu butuh waktu terkait dengan itu. Akhirnya dengan waktu yang sangat mepet ini, dengan pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang dari pemerintah dengan semua stakeholder yang ada, maka pemerintah membatalkan proses pemberangkatan ibadah haji tahun ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena kita melihat pada zaman dahulu memang seperti itu, ketika ada wabah menimpa di suatu negeri dan pada saat itu bahkan banyak yang terpapar, banyak yang jadi korban, puluhan ribu bahkan yang jadi korban hanya persoalan ini, terkait dengan persoalan ibadah di masa pandemi ini. Ya, barangkali itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa untuk tahun 2020 ini pemberangkatan jemaah haji itu dibatalkan demi keselamatan dan kesehatan jemaah haji itu sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rapat bersama secara virtual, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe, SHMH, berharap penerapan new normal di Kota Parepare bisa menjadi percontohan di daerah lain. Berikut informasinya untuk Anda. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengharapkan penerapan new normal di Kota Parepare dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Harapan ini disampaikan Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada rapat virtual bersama jajarannya dan Forkopimda Kota Parepare serta instansi terkait lainnya pada Selasa 2 Juni 2020. Untuk itu, Ketua DPD 1 MKGR Sulawesi Selatan ini mengajak para peserta rapat yang digelar secara virtual menguras pikiran serta melihat setiap permasalahan secara komprehensif sebelum dikeluarkannya kebijakan. Saya ingin sekali penerapan new normal pada akhirnya di kota yang kita cintai ini. Saya ingin sekali Parepare menjadi percontohan bagi daerah lain. Nah, konsep-konsep ini tentunya kembali kepada kita semua. Ini adalah pokok-pokok pikiran saya. Namun sebelum menjadi kebijakan dari saya, maka terlebih dahulu saya ingin mendengarkan dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti apa pandangannya dari semua yang saya kemukakan tadi. Seperti diketahui, new normal disebut-sebut menjadi era setelah adanya pandemi COVID-19. Definisi untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seekor buaya muara sepanjang kurang lebih 3 meter ditangkap warga dan dievakuasi ke daratan. Evakuasi yang berjalan selama kurang lebih 4 jam menjadi tontonan. Rencananya buaya ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Parepare. Warga Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare kembali digegerkan dengan tertangkapnya seekor buaya muara sepanjang 4 meter. Penangkapan buaya di tempat ini merupakan yang kedua kalinya, yang mana pada akhir bulan Mei lalu, warga juga sempat dihebohkan dengan penangkapan buaya jenis yang sama. Buaya yang ditangkap kali ini berukuran lebih besar dari penangkapan buaya yang sebelumnya ditangkap warga yang berukuran 3 meter. Dan untuk penangkapan kali ini, warga membutuhkan waktu selama 4 jam untuk mengevakuasi buaya ke darat. Dengan menggunakan beberapa tali, warga menangkap buaya tersebut dengan cara menjerat badan buaya sehingga dapat dievakuasi ke darat. Dari keterangan warga, penangkapan ini merupakan yang kedua kalinya dan nantinya akan diserahkan kembali ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Parepare. Dijerat. Ya, dijerat. Gimana cara menjeratnya, Pak? Dibawa pohon kelapa sana itu. Itu ada pohon kapuk. Terus dikasih umpan apa, Pak? Bukan diumpang, kalau yang dulu itu dipancing, tapi ini dijerat. Pakai apa jeratnya, Pak? Pakai tali. Itu, ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dengan adanya penerapan new normal, pemerintah akan memberikan kelonggaran pelaksanaan ibadah di masjid maupun rumah ibadah lainnya, namun tentunya harus tetap sesuai dengan protokol COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Kepala Kementerian Agama Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar SAGMA usai mengikuti video conference secara virtual bersama Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dan jajarannya serta Forkopimda Kota Parepare dan instansi terkait lainnya pada Selasa 2 Juni 2020 mengatakan bahwa menyikapi pelaksanaan new normal yang akan diterapkan di Parepare, bahwa rumah-rumah ibadah akan dilonggarkan tidak hanya rumah ibadah bagi umat Islam, tapi rumah ibadah saudara kita lainnya seperti agama Kristen, Hindu maupun Buddha dengan catatan harus dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan standar WHO. Bahwa insya Allah kedepannya ini akan dilonggarkan terkait dengan pelaksanaan ibadah di rumah ibadah masing-masing. Jadi bukan saja di rumah ibadah orang Islam, tapi rumah ibadah bagi saudara-saudara kita yang agama Kristen, agama Hindu ataupun Buddha akan dilonggarkan, tetapi dengan catatan harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, yang begitu ketat, yang telah diatur nanti melalui apakah itu berupa surat edaran Pak Wali Kota ataupun SOP yang akan diterbitkan oleh Wali Kota. Menurutnya, bila tempat ibadah sudah dibuka nantinya, akan terus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan. Semoga penerapan era normal baru dapat menjadikan Indonesia bangkit dengan lebih baik, termasuk di Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, untuk mempercepat pemulihan pasien, selain memberikan obat, Rumah Sakit Sumantri juga rutin melakukan senam pagi untuk meningkatkan sistem imun pasien. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pasien penghuni Rumah Sakit Sumantri yang menjadi pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 Kota Parepare yang kini tengah menjalani karantina pada Selasa pagi melaksanakan senam bersama dengan para tenaga medis. Sejumlah tenaga medis, relawan dan pasien COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di halaman Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare. Senam ini juga sebagai rangkaian Dirgahayu Kodam 14 Hasanuddin ke-63 tahun. Senam yang dilakukan pada pukul 9 pagi ini berjalan kurang lebih 30 menit. Kegiatan ini juga diharapkan bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga tingkat kesembuhan pasien PDP COVID-19 yang ada di Rumah Sakit Sumantri dapat meningkat. Hari ini kita melaksanakan senam bersama ya, baik petugas maupun pasien-pasien yang terkait COVID-19, yaitu pasien PDP maupun confirm positif ya. Kenapa kita lakukan ini ya? Ini mereka juga sudah ada yang dirawat cukup lama, yang konfirmasi positif. Sudah tidak ada keluhan. KU-nya sudah baik ya. Tapi dari hasil swab masih positif ya. Jadi kita membuat program untuk meningkatkan imunitas ya. Salah satunya mereka harus bergembira dengan cara kita senam bersama-sama. Misalnya di samping senam itu juga karena mereka lama diisolasi, mereka kurang gerak, ya dengan bergerak itu juga meningkatkan imunitas. Meski demikian, senam untuk meningkatkan imun tubuh ini tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan dan para instruktur senam dilakukan oleh para tenaga medis lengkap dengan alat pelindung diri yang dikenakan. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, agar mempermudah pengawasan dan tepat sasaran, Kementerian Sosial akan memberikan label pada setiap rumah warga penerima bantuan. Berikut informasinya untuk Anda. Program Keluarga Harapan atau FKH Kementerian Sosial Kota Parepare melaunching pemasangan label keluarga penerima manfaat atau KPM di rumah-rumah warga. Launching labelisasi tersebut dilakukan di Lacoling, Kelurahan Galung Malowang, Kecamatan Bacukiki. Dihadiri Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial Parepare, Camat Bacukiki, Lurah Galung Malowang, SDM PKH dan TKSK Kecamatan Bacukiki. Label bertuliskan, "Saya benar keluarga prasejahtera yang layak penerima PKH program BPNT atau sembako itu," ditempel di 114 rumah KPM di Kelurahan Galung Malowang pada Jumat pekan lalu, tepatnya 29 Mei 2020. Koordinator PKH Kota Parepare Samsu Saleh mengatakan, tujuan dari pemasangan label KPM ini untuk mempermudah pengawasan pemberian bansos agar tepat sasaran. Kak, bisa dijelaskan ini kegiatan apa? Ini kegiatan secara simbolis dulu kita adakan labelisasi pada penerima manfaat, khususnya mereka penerima PKH dan di dalamnya info sama BPNT. Jadi yang namanya penerima PKH itu di dalamnya juga ada BPNT. Jadi sementara kita lakukan labelisasi khusus untuk penerima PKH dan setelah ini barangkali ke depan kita adakan perluasan. Setelah PKH, kita juga akan melakukan labelisasi untuk penerima BPNT. Karena BPNT itu ada dua, BPNT PKH dan BPNT non-PKH. Jadi sementara kita khususkan dulu di BPNT PKH dan PKH-nya itu sendiri. Berapa titik ini? Untuk di Kelurahan Galung Malowang sekitar 114 titik. Dan setelah ini barangkali baru kita pindah ke kelurahan lain. Yang jelas target kita untuk di Parepare itu 3.218 kakak. Sementara menurut Camat Bacukiki Saharuddin, dengan adanya label tersebut, maka bansos KPM dapat diawasi dan tepat sasaran. Labelisasi juga salah satunya adalah untuk melihat secara langsung secara nyata di lapangan apakah tepat sasaran atau tidak. Dan karena tidak menutup kemungkinan kalau misalnya tidak sesuai dengan faktualnya di lapangan, tentu yang bersangkutan adalah rasa risih, malu, dipasang label di rumah sebagai penerima bantuan. Itu juga salah satu dampaknya nanti, mudah-mudahan kalau kita dapatkan nanti pasti yang merasa itu ada rasa malu dipasang label di rumahnya kalau memang dia kurang mampu. Kalau dia memang mampu misalnya begitu. Andi TV Peduli mengabarkan.
Saudara, meski kecanggihan teknologi dapat mendekatkan jarak, namun tidak dapat memberikan suasana yang sama ketika bertemu langsung. Hal inilah dirasakan para siswa setelah 2 bulan lebih belajar di rumah. Sudah 2 bulan lebih, aktivitas belajar mengajar dihentikan di sekolah. Sebagai gantinya, kegiatan belajar dilakukan melalui sistem daring. Awalnya mungkin sebagian anak merasa girang karena tidak ada lagi rutinitas bangun pagi dan membawa buku banyak ke sekolah. Tetapi, kini sudah lebih dari 2 bulan, rasa bosan sudah mulai dirasakan. Rindu suasana belajar di sekolah, banyak teman rindu diajar oleh guru yang tentunya berbeda ketika diajar dengan orang tua di rumah, dan rindu bersenda gurau dengan teman-teman. Banyak hal yang hilang setelah pandemi COVID-19 mewabah. Meskipun kecanggihan teknologi bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi, namun tetap saja ada perbedaan jika bertemu kawan secara langsung. Seperti yang dirasakan siswa ini yang menurutnya sudah rindu ingin kembali ke sekolah. Belajar. Mana lebih kau suka, belajar di rumah atau belajar di sekolah? Belajar di sekolah. Di mana? Belajar di sekolah. Apa yang kau suka di belajar di sekolah? Masih panjang ini. Matematika. Kenapa kau suka belajar di sekolah? Banyak teman. Kalau di rumah susah menjawab pertanyaan, tidak dijelaskan apa. Ada HP. Oh, ada HP? Iya. Berarti terpengaruh kok sama HP? Oh, begitu. Jadi lebih suka di sekolah, Di? Iya. Jadi kira-kira kalau masuk ke sekolah apa yang mau kau dulu lakukan? Belajar. Bermain di sekolah. Dengan makan sama teman-teman di kantin. Makan sama teman-teman di kantin? Iya. Belajar di sekolah. Alasannya? Belajar di rumah terasa membosankan karena dilakukan sendiri dan guru hanya memberikan tugas. Tidak seperti di sekolah, setiap pelajaran akan dijelaskan terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusri Adi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.